Begitu kue ini dikeluarkan, langsung diserbu pembeli. Semua terpesona dengan bentuk kuenya yang unyu-unyu. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat angku kue bentuk wortel. Tampilan kuenya cantik sekali, unyu-unyu. Seneng banget melihatnya. Rasanya juga enak, manisnya pas, lembut, dan kenyal-kenyal. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita mau buat pasta kacang hijau. Siapkan 250 gram kacang hijau, lalu dicuci bersih, kemudian rendam semalaman atau direndam minimal 3 jam. Selanjutnya rebus air hingga mendidih, lalu masukkan kacang hijau. Kita rebus selama 10 menit dengan api sedang. Nah, setelah direbus selama 10 menit, matikan api kompor, kita diamkan atau kita rendam di dalam panci tertutup selama 30 menit. Setelah direndam selama 30 menit, kita lihat ya. Nah, ini kacang hijaunya sudah pecah-pecah ya, sudah matang. Sekarang kita ke proses selanjutnya. Siapkan mangkok, kita tiriskan kacang hijau. Selanjutnya masukkan kacang hijau yang sudah direbus ke dalam mangkok blender atau chopper. Sekarang kita haluskan kacang hijaunya. Nah, kalau sudah halus, kita pindahkan kacang hijau ke dalam teflon. Selanjutnya tambahkan 150 gram gula pasir. Kemudian masukkan 150 ml jus santan pandan suji. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Setelah itu kita masukkan 1,5 sendok makan minyak sayur. Sekarang kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kita ke proses selanjutnya. Sekarang kita masak pasta kacang hijau sampai kalis, sampai tidak lengket di kuali atau di teflon ya, sambil terus diaduk supaya tidak gosong. Nah, ini pasta kacang hijaunya sudah kalis, sudah tidak lengket di teflon atau di kuali. Yuk kita angkat. Sekarang kita coba lihat pasta kacang hijaunya apakah sudah kalis. Nah, jika sudah tidak lengket di tangan seperti ini, artinya sudah kalis. Nah, ini pasta kacang hijaunya sudah dingin. Kita ambil 1 sendok makan agak munjung sedikit. Kemudian kita bentuk lonjong. Ini beratnya kalau ditimbang kurang lebih 22 gram. Sekarang kita siapkan wadah untuk mencampur adonan. Masukkan 300 gram tepung ketan. Kemudian tambahkan 125 gram kentang rebus yang sudah dihaluskan. Masukkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Sekarang kita aduk dulu bahan kering sampai rata. Setelah itu kita masukkan 250 ml santan panas. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Selanjutnya tambahkan pewarna makanan oranye secukupnya. Sekarang kita aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Selanjutnya kita ulen dengan tangan sampai tercampur rata, sampai adonannya kalis.
Nah, kita ulen sampai adonannya halus dan kalis seperti ini. Nah, agar bentuk kuenya sama besar, kita ambil adonan kue sebanyak 1 sendok makan agak sedikit munjung. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 25 gram. Kemudian kita pipihkan adonan kue. Kita bentuk adonan kue seperti mangkok seperti terlihat di video. Setelah itu isi dengan pasta kacang hijau, kemudian kita tutup. Kita bungkus kuenya bentuk lonjong dengan ujung runcing seperti bentuk wortel. Kita bentuk ujungnya agak sedikit runcing seperti bentuk wortel. Setelah itu bagian atasnya kita lubangi, ini untuk tempat menyelipkan daun. Supaya wortelnya tidak polos, kita beri motif dengan bantuan spatula. Kita beri motif garis-garis seperti ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Selanjutnya siapkan daun pisang, oles tipis dengan minyak sayur, kemudian letakkan angku kue di atasnya. Kita panaskan panci kukusan sebelumnya. Masukkan angku kue, kita kukus angku kue selama 15 menit dengan api kecil. Setiap 5 menit sekali kita buka tutup panci kukusan untuk membuang uap panas supaya kue tidak melebar. Nah, ini 5 menit pertama ya, kita buka tutup panci kukusan untuk membuang uap panas. Setelah itu kita tutup lagi, lanjut kukus sampai matang. Nah, ini 5 menit yang kedua, kita buka lagi ya, kuenya bagus, tidak melebar. Kemudian kita kukus kembali sampai matang. Nah, ini setelah dikukus selama 15 menit, bentuk angku kuenya cantik, tidak melebar ya. Sekarang kita angkat. Step berikutnya, oles angku kue dengan minyak sayur tipis saja supaya kuenya tidak kering. Selanjutnya siapkan daun selada air yang sudah dicuci bersih, kecil saja, kemudian kita lipat-lipat seperti ini. Setelah itu kita selipkan daun selada air di atas angku kue yang dilubangi tadi. Kita selipkan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, bentuknya cantik sekali, mirip banget dengan wortel ya. Sekarang kita bungkus, siapkan plastik ukuran 8 x 15 yang dipotong belah 2. Kemudian kita bungkus angku kue wortel. Nah, tampilan kuenya seperti ini setelah dibungkus. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan angku kue wortelnya, bentuknya unyu-unyu, cantik sekali. Warna dan bentuknya mirip sekali dengan wortel ya. Yuk, sekarang kita cobain. Rasa kuenya enak sekali, manisnya pas, teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Angku kue wortel ini bentuknya cantik sekali, bisa untuk ide jualan atau untuk kue hantaran atau ide kue untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue brownies 2 lapis, lapis coklat dan pandan. Rasanya enak, tekstur bolunya lembut, moist dan berpori halus. Cara membuatnya juga mudah sekali. Nah, yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya.
Pertama, siapkan loyang persegi ukuran lebar 20 cm, tinggi 7 cm. Kita oles dasarnya dengan margarin, lalu alas dengan baking paper. Setelah itu kita oles seluruh bagian loyang dengan margarin. Nah, jika sudah dioles dengan margarin, sekarang kita taburi dengan terigu. Selanjutnya kita ketuk-ketuk loyangnya untuk membuang sisa terigu. Nah, jika sudah selesai, kita sisihkan dulu loyangnya. Sekarang siapkan 100 gram coklat putih blok atau white compound chocolate. Kemudian tambahkan 150 ml minyak sayur atau minyak goreng, lalu masukkan 25 gram margarin. Selanjutnya rebus air dalam panci sampai mendidih dengan api paling kecil, lalu masukkan bahan coklat. Kita tim bahan coklat sampai meleleh. Nah, ini coklatnya sudah meleleh semua ya. Yuk, sekarang kita angkat dari kompor. Selanjutnya ini kita diamkan dulu sampai suhu ruang. Sekarang kita siapkan wadah mangkok untuk mencampur adonan, lalu masukkan 6 butir telur. Kita pecahkan telurnya satu persatu, masukkan ke dalam wadah mangkok. Setelah itu masukkan 225 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan 1 sendok teh SP, TBM atau ovalet. Sekarang kita mixer adonan telur sampai mengembang, kental, dan berjejak dengan speed tinggi. Nah, jika adonannya sudah mengembang, kental, dan berjejak seperti ini, kita matikan mixernya. Selanjutnya masukkan 125 gram terigu protein sedang, lalu tambahkan 50 gram tepung maizena. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh baking powder, boleh pakai double acting. Sekarang kita ayak campuran tepung. Selanjutnya ini kita aduk dulu ya, supaya tepungnya tidak bertebaran pada saat di mixer. Nah, sekarang kita mixer dengan speed rendah sampai adonannya tercampur rata. Nah, ini jika adonannya sudah tercampur rata, kita matikan mixer. Kita aduk balik sebentar dengan spatula untuk memastikan kalau terigunya sudah tercampur rata. Sekarang kita masukkan bahan cair yaitu coklat leleh dan minyak sayur serta margarin. Kita masukkan beberapa sendok adonan ke dalam bahan cair. Kemudian ini kita aduk asal tercampur rata. Nah, jika sudah diaduk sampai rata, kita tuang ke dalam adonan telur. Selanjutnya kita aduk balik dengan spatula sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Konsistensi adonannya cakep banget, jatuh adonannya seperti pita. Sekarang kita bagi adonannya menjadi 2 bagian sama banyak. Ambil satu bagian adonan, lalu kita tambahkan 15 gram coklat bubuk. Sekarang kita aduk balik adonannya dengan spatula sampai tercampur rata.
Nah, jika adonan coklatnya sudah tercampur rata, kita masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Selanjutnya kita aduk dengan sumpit untuk meratakan adonan dan memecahkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Setelah itu kita hentakkan beberapa kali. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Masukkan bolu lapis coklat, kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini bagian yang kedua, kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian aduk balik sampai tercampur rata. Nah, ini adonan pandannya sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Setelah dikukus selama 20 menit, kita buka tutup panci kukusan, kemudian masukkan adonan pandan. Nah, sekarang kita kukus bolu browniesnya selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah dikukus selama 30 menit, kita lakukan tes tusuk dengan tusuk sate. Nah, seperti yang terlihat, tidak ada adonan yang lengket di tusuk sate ya, artinya bolu browniesnya sudah matang. Sekarang kita angkat. Setelah kue tidak begitu panas lagi, kita sisir dulu pinggiran kue dengan spatula agar mudah dikeluarkan dari loyang. Selanjutnya kita tambahkan buttercream di atas bolu brownies. Nah, ini sudah selesai. Kita lapis dengan buttercream. Selanjutnya tambahkan keju parut di atasnya. Sekarang kita potong dulu kuenya. Nah, satu loyang ini kita potong jadi 3 baris. Setelah itu, satu baris ini kita potong-potong lagi jadi 10 iris. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan bolu brownies 2 lapis, cakep banget ya, lapis pandan dan lapis coklat. Yuk kita cobain. Rasanya enak, manisnya pas, tekstur bolu lembut dan moist meskipun menggunakan terigu protein sedang. Bolu brownies 2 lapis ini cocok banget buat ide jualan atau ide kue untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, besok mau arisan, aku bingung mau buatin kue apa untuk disajikan. Nah, setelah dipertimbangkan, akhirnya aku putuskan untuk membuat kue nagasari pisang karena cara membuatnya yang mudah, anti gagal, dan bahannya juga murah meriah. Rasanya enak, legit, dan lembut, dan banyak yang suka. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya.
Pertama, kita siapkan 5 buah pisang kepok, boleh pakai pisang jenis yang lain. Kemudian kita potong bentuk serong dan tipis-tipis. Untuk satu buah pisang ini, aku iris jadi 6 bagian. Nah, ini pisangnya sudah diiris semua. Sekarang kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan mangkok untuk mencampur adonan. Masukkan 250 gram tepung beras, lalu tambahkan 100 gram tepung tapioka. Setelah itu tambahkan 175 gram gula pasir. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 3/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 1 liter santan, tuang dulu sebagian. Kemudian diaduk sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, ini adonannya sudah halus dan tidak bergerindil. Kita masukkan sisa santan. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan teflon dan saringan. Kita saring dulu adonan kue Nagasari supaya tidak ada tepung yang masih bergerindil. Sekarang kita masak kue Nagasari sampai menggumpal dengan api sedang sambil terus diaduk ya supaya tidak gosong. Kita aduk terus adonannya karena ini sudah mulai ada yang menggumpal. Nah, ini adonannya sudah banyak yang menggumpal meskipun masih ada adonan yang cair. Kita angkat saja, tidak perlu dimasak sampai kalis. Sekarang kita aduk lagi sampai adonannya licin dan kalis. Nah, ini adonannya sudah kalis. Kita aduk sampai adonannya licin seperti ini. Siapkan selembar daun pisang yang sudah dilap bersih. Panggang sebentar di atas api kompor sampai layu. Kemudian masukkan 1 sendok makan adonan kue Nagasari. Setelah itu kita isi di bagian tengahnya dengan irisan pisang. Kemudian tambahkan adonan kue Nagasari di atasnya, kita tutup pisangnya, kemudian dibentuk peta. Adonan kuenya bagus banget, lembut dan mudah dibentuk. Nah, sekarang kita bungkus kue Nagasarinya, dipadatkan di bagian pinggir-pinggirnya, kemudian kita lipat ke bagian tengah seperti ini. Nah, seperti ini cara membungkus kue Nagasari, mudah sekali ya. Kalau kue Nagasarinya sudah selesai dibungkus, kita susun di dalam panci kukusan. Panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue Nagasari. Kita kukus kue selama 20 menit dengan api sedang. Nah, ini setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat kue Nagasarinya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampak bagian dalam kue Nagasarinya. Hasilnya cantik, mulus. Tekstur kuenya bagus, lembut dan tidak lembek. Yuk kita cobain. Rasanya enak, legit, manisnya juga pas. Tekstur kue lembut tapi tidak lembek atau blenyek. Kue Nagasari ini cocok sekali untuk ide jualan atau sajian kue untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.
Mau piknik, bawa bekalnya, maunya yang praktis aja, cukup satu macam saja tapi rasanya dapat semua, enak, sedap, gurih, pedas, dan kenyang. Hai semua, kali ini aku mau buat arem-arem Solo. Bisa buat ide jualan atau untuk bekal sekolah, bisa juga untuk piknik atau untuk sarapan pagi, enak banget. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita masak dulu isiannya, panaskan minyak sayur secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris halus. Kemudian kita oseng-oseng sampai harum dan layu. Selanjutnya masukkan 200 gram ayam yang digiling kasar atau dicincang kasar. Kita tumis sampai berubah warna. Sekarang masukkan lada bubuk secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan cabai rawit, batang serai, lengkuas, dan daun salam. Sekarang diaduk dulu sampai tercampur rata dan supaya tidak gosong. Setelah itu masukkan 50 gram gula merah. Selanjutnya masukkan saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Masukkan kecap manis kira-kira 3-4 sendok makan. Sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata dan juga supaya tidak gosong. Selanjutnya masukkan tempe yang dipotong dadu kecil-kecil dan sudah digoreng setengah matang. Kemudian tambahkan 350 gram wortel yang dipotong dadu kecil-kecil. Setelah itu masukkan 250 ml air. Sekarang tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kita aduk sampai tercampur rata. Masak sampai airnya mengering. Kita tutup supaya cepat matangnya. Kita cek masakannya ya, sesekali boleh diaduk supaya tidak gosong. Nah, ini sayurnya sudah matang, kuahnya juga sudah mengering. Yuk, sekarang kita angkat. Nah, isiannya sudah selesai, kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan 500 gram beras yang sudah dicuci bersih. Kita masukkan ke dalam rice cooker. Selanjutnya masukkan 2 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam, 3 ruas lengkuas yang sudah digeprek, dan 5 lembar daun pandan. Setelah itu tambahkan 3 sendok teh garam. Kemudian masukkan 1200 ml santan. Sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata. Sekarang kita masak nasinya sampai matang. Nah, ini nasinya sudah matang, kita aduk-aduk dulu. Wanginya enak, sedap sekali. Nasinya juga pulen dan lembut. Selanjutnya kita tumbuk nasinya supaya nanti teksturnya mirip dengan lontong. Selanjutnya kita mau buat telur dadar. Siapkan 60 gram terigu, masukkan ke dalam mangkok, lalu tambahkan 3/4 sendok teh kaldu ayam bubuk. Setelah itu tambahkan 400 ml air, tuang secara bertahap. Kita aduk dulu sampai tercampur rata.
Selanjutnya masukkan sisa air, kita aduk lagi sampai rata. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Sekarang pecahkan 4 butir telur, masukkan ke dalam wadah mangkok. Selanjutnya dikocok dulu. Setelah itu masukkan larutan terigu. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Siapkan mangkok dan saringan. Kita saring dulu adonan telur dadar. Panaskan teflon ukuran diameter 20 cm, masukkan 1 sendok sayur adonan telur dadar. Kita masak telur dadar sampai matang dengan api sedang. Nah, kalau pinggirannya sudah kering dan bisa dilepas seperti ini, sudah matang ya, kita angkat. Supaya bentuk arem-aremnya sama besar, kita takar nasi sebanyak 1 cucing. Setelah itu kita pipihkan dulu nasinya. Nah, kalau sudah dipipihkan seperti ini, kita masukkan 1 sendok makan isian supaya lebih sedap dan nampol. Tambahkan 1 cabai rawit di dalamnya. Kemudian kita tutup dan bungkus bentuk lonjong. Kita bentuk panjang dan lonjong seperti lontong. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Selanjutnya ambil 1 lebar telur dadar, kita bungkus arem-arem dengan telur dadar. Nah, jadinya seperti ini setelah dibungkus dengan telur dadar. Sekarang siapkan selembar daun pisang, lalu kita bungkus arem-arem. Ini cara bungkusnya ya. Di salah satu ujung daun, kita tekuk dulu daunnya ke bawah, lalu naikkan ke atas seperti ini. Setelah itu lipat kedua sisinya seperti ini. Sisa daun digunting dulu supaya rapi. Kemudian di staples. Sekarang sisi sebelahnya tekuk dulu ke bawah, lalu naikkan ke atas. Setelah itu lipat kedua sisinya. Sisa daun digunting. Kemudian kita staples. Nah, setelah dibungkus jadinya rapi seperti ini. Sekarang kita susun dulu arem-arem di panci kukusan. Panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan arem-arem. Kita kukus arem-arem selama 40 menit. Nah, setelah dikukus selama 40 menit, sekarang kita angkat arem-aremnya. Untuk ide jualan supaya lebih cantik, boleh ditambahkan stiker seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan arem-arem solonya. Kelihatannya sedap. Aku sudah tidak sabaran pengen coba. Nah, seperti ini tampak bagian dalamnya.
Yuk kita cobain ya. Rasanya enak banget, sedap sekali, gurih, pulen, isiannya manis, pedas, dan wangi. Kalian harus coba ini, enak banget. Kue arem-arem Solo ini cocok sekali untuk berbagai acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.